warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلقكم منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jamaah rahimahullah ta'ala, barakallahu fikum. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Dan tak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa dan memohon untuk keridhaan sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya agar mengikuti mereka dalam agama ini dengan benar. Ya, barakallahu fikum. Setelah kita mengetahui tentang apa itu tauhid, pentingnya tauhid untuk umat manusia ini, agar kita bisa membedakan mana syirik dan mana tauhid, mana sunnah dan mana bid'ah. Inilah pondasi, inilah pokok bagi seorang muslim. Bahwasanya kalau tidak ada di dalam hati-hati mereka tauhid, maka rusak. Rusak perkara dunianya dan rusak pula akhiratnya. Dan setelah kita mengetahui tentang hal ini, bahwasanya ada hal yang kedua, adalah hal yang pokok setelah mentauhidkan Allah. Apa itu? Ialah birrul walidain. Kenapa ini penting? Karena di mana Allah sandingkan setelah penyebutan tentang tauhid, Allah sebutkan tentang birrul walidain. Di dalam surat Allah sebutkan, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Setelah Allah menyebutkan tentang tauhid, tentang tidak ada yang bisa disembah selain Allah, setelah itu Allah sebutkan dengan berbakti kepada Allah. Tidak boleh seseorang pergi menuntut ilmu misalnya tanpa persetujuan orang tua. Karena Allah sebutkan bagaimana dia pergi tanpa ridho dan keikhlasan orang tuanya, maka dia berdosa. Walaupun dia menuntut ilmu syar'i. Karena Allah sebutkan setelah tauhid. Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan ila akhir ayat. Dari ayat yang tadi kita sebutkan, tauhid berbakti kepada orang tua. Setelah itu baru perkara-perkara yang lain. Apa Allah katakan? Kemarilah. Katakanlah wahai Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan oleh Tuhanmu kepadamu. Jangan mempersekutukan Allah kepada selainnya. Dan setelah itu Allah menyebutkan, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Dalam surat Al-An'am 151. Dan di ayat yang tadi kita sebutkan, dan sembahlah Allah Azza wa Jalla, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kita dilarang mempersekutukan Allah. Kita dilarang untuk mempersekutukan Allah. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kedua orang tuamu. Berkata Syekh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, apa itu berbakti kepada orang tua?
Kata beliau rahimahullah, berbakti itu adalah menaati perintah orang tua selain bukan kemaksiatan kepada Allah. Di mana itu kebaktiannya, ketaatannya kepada orang tua melanggar dari syariat Allah, melanggar dari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh. Maka tidak boleh kita taat kepada keduanya. Kita tidak boleh taat kepada keduanya. Kita nukilkan dari perkataan ulama, Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Asy-Sya'dan, hafizallahu taala, bentuk-bentuk taat kepada orang tua itu ada 5 beliau sebutkan. Yang pertama, merendahkan diri kepada mereka. Kita tidak boleh mengangkat suara kita, serasa kita ini lebih tinggi daripada mereka. Kita tidak boleh, kita harus merendah di depan mereka. Bahkan dinukilkan sebagian ulama itu, dia tidak pernah mengangkat matanya atau dia menunduk selama ibunya berbicara. Dia seperti ini. Tidak mau dia menoleh. Karena apa? Rasa takutnya kepada ibunya. Dia menghargai ibunya. Karena di dalam doanya ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bentuk kedua beliau sebutkan adalah mencium kepala mereka. Ini supaya kita terbiasa untuk menghargai mereka. Ya, menghargai mereka, oke? Dan yang kedua adalah mendoakan kebaikan kepada mereka. Kita selalu senantiasa mendoakan kepada mereka kebaikan. Kita menyebut kepada orang lain bahwasanya ini orang tua saya selalu berikan saya kelebihan, kelapangan, bisa saya dapat rezeki. Sebab mereka adalah sebab dari mereka. Kita bisa menuntut ilmu syar'i sebab mereka. Ya. Dan bentuk keempat beliau menyebutkan adalah menyebut mereka berdoa dengan kebaikan. Setelah kita mendoakan mereka, kita menyebut dengan kebaikan yang tadi kami sebutkan. Nah, itulah poin yang keempat. Adapun yang terakhir, bersegera menunaikan ketaatan kepada keduanya. Yang tadi kami sebutkan sebelumnya adalah menaati mereka. Kenapa beliau taruh bentuk ini di terakhir? Karena sebelum ada mereka, ada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Dilarang. Walaupun itu orang tua kita. Ya, walaupun itu orang tua kita. Dalam ayat Allah katakan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Apa Allah katakan, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Tidak boleh seseorang hamba berdoa, meminta, bahkan mendekatkan diri, ada perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan meminta dengan menyebut nama demi Rasulullah, itu tidak boleh. Kita hanya menyebut demi Allah. Kenapa? Hanya Allah lah yang bisa menerima doa-doa kita. Hanya bisa yang kita mendekatkan diri, hanya kita berdoa kepadanya. Tidak boleh kita meminta kepada orang-orang soleh. Tidak boleh. Itu syirik. Itu syirik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapamu jika salah seorang dari antara keduanya lanjut usia dalam pemeliharaanmu. Jadi kita dalam pemeliharaan mereka tua, tapi kita masih dalam pemeliharaan mereka, maka jangan sekali-kali kalian mengatakan katakan cuma 2 huruf. Ini saja seperti ini tidak boleh. Allah haramkan. Tidak boleh kalian mengatakan apalagi kalian membentak. Lebih parahnya lagi, kalian memukul mereka. Menyakiti hati-hati mereka. Iya. Dan kita dapati sekarang, na'udzubillahi min dzalik, ada di luar sana orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah,
Bahkan mereka membunuh orang tua mereka demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Karena tidak terpenuhi oleh orang tuanya, maka mereka membuat jalan sendiri yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah katakan, dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah perkataan yang baik. Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 23. Oke. Naam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia berkata? Saya membaiatmu di atas hijrah dan jihad dengan mengharapkan pahala dari Allah. Dengan mengharapkan pahala dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, ya, apakah salah seorang dari keduanya, maksudnya orang tuanya masih ada? Apa kata dia? Apa kata si lelaki tersebut? Dia berkata, "Na'am, masih ada." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pulanglah kepada ibu bapakmu, lalu perbaikilah pergaulanmu kepada mereka berdua. Masya Allah. Kita tahu bahwasanya jihad fisabilillah adalah dari amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersamaan dengan itu, kita lihat, tidak diizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Ini berjihad untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya? Tidak boleh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk suruh dia pulang. Di dalam hadis yang lain, seorang laki-laki, masih dari laki-laki yang sama, saya datang membaiat di atas hijrah dan saya telah meninggalkan. Dia tinggalkan orang tuanya di rumahnya. Dalam keadaan orang tuanya menangis. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, pulanglah, lalu buatlah mereka berdua tertawa sebagaimana engkau membuat mereka menangis. Ya, sebagaimana engkau membuat mereka menangis. Bahwasanya ini adalah amal yang paling pokok. Dari amal-amal yang paling pokok. Barakallahu walakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani rahimahullahu taala, barakallahu fikum. Kita telah sebutkan bagaimana pentingnya kita berbakti kepada orang tua. Kami nukilkan dari para ulama, para salafus saleh rahimahullahu taala. Mereka jikalau mau menuntut ilmu, keadaan mereka hanya dua. Yang pertama, mereka diizinkan oleh kedua orang tuanya. Apabila diizinkan, maka dia boleh untuk pergi menuntut ilmu. Dan yang kedua, jikalau kedua orang tuanya sudah tidak ada. Begitulah para ulama. Pentingnya ilmu agama bagi kita. Kenapa? Untuk mengangkat kebodohan dari diri kita dan dari orang lain. Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah katakan, jagalah dirimu. Allah sebutkan pertama, jagalah dirimu. Baru Allah sebutkan, dan jagalah keluargamu. Bahwasanya menunjukkan bahwasanya itu menuntut ilmu, mengangkat kebodohan. Bagaimana kita mengetahui sebuah perkara? Jangan katakan kita perkara untuk akhirat. Perkara dunia saja, kita harus mengilmuinya. Bagaimana lantas kita mau mengetahui perkara akhirat? Kita tidak belajar. Begitulah para ulama. Saking pentingnya ilmu.
Tapi mereka harus meminta ridho dan keikhlasan dari kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Di dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, beliau kisahkan tentang orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu, ya, tatkala ketiga orang tersebut melewati suatu daerah, maka mereka dapati menjelang malam, ya, menjelang malam mereka singgah di dalam gua, ya, untuk besok paginya untuk menjalankan perjalanan kembali. Qadarullah, mereka terjebak di dalam gua tersebut. Lantas salah satu dari mereka mengatakan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari sini kecuali engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan kalian. Ya, dengan amalan-amalan kalian. Maka salah satu dari mereka dari hadis tersebut menyebutkan tentang seseorang yang berbakti kepada orang tuanya. Bahkan dia tinggalkan anak istrinya demi orang tuanya. Demi orang tuanya. Merengek-rengek anaknya, istrinya kelaparan, kehausan. Dia tidak beri. Bahkan dia tunggu. Dia dapati sampai di rumah orang tuanya sudah tidur. Dia tunggu makanan dan minuman tersebut. Bisa saja dia pergi. Lalu dia istirahat. Tidak, dia tidak lakukan itu. Dia tunggu sampai orang tuanya bangun. Sampai orang tuanya bangun untuk dia memberikan hasil yang dia dapati tadi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gua tersebut terbuka dengan sebagian. Karena ada tiga orang tersebut, maka mereka masing-masing berdoa dengan apa yang mereka, amalan-amalan mereka. Nah, poin kita adalah berbaktinya tadi. Poinnya ada berbaktinya tadi. Bahwasanya pentingnya kita berbakti kepada Allah dan taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Kalau tidak ada dalam diri manusia dua hal ini, tidak ada pokok dalam hal ini, maka rusak semua. Tidak ada. Dia keliru dalam dunianya, apalagi akhiratnya. Na'udzubillah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita istiqamah. Semoga kita selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan taat kepada kedua orang tua, ya. Dan taat kepada kedua orang tua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.